Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Syifa Utami Handriansyah, NPM 110219040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor yang belum berlabel halal. Di sini saya akan memaparkan yang pertama terkait latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metodologi penelitian, dan keempat adalah hasil penelitian. Apa itu impor? Impor dapat didefinisikan sebagai semua barang yang dibawa dari luar Indonesia, baik secara sah maupun ilegal, ke dalam Indonesia atau ke dalam wilayah pabean. Menurut Undang-Undang Kepabeanan, perdagangan impor berarti menaruh barang ke dalam wilayah pabean. Dengan demikian, barang yang melanggar hukum, tidak sah menurut hukum, dan tidak dapat diizinkan oleh pihak yang bersangkutan dianggap ilegal. Berikut adalah beberapa contoh produk makanan impor yang belum berlabel halal. Prinsip-prinsip muamalah dalam konsumsi makanan terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, makanan yang halal tetapi belum baik. Yang ketiga, makanan yang baik tetapi belum tentu halal. Yang ketiga adalah makanan yang tidak halal juga tidak baik. Ketentuan produk halal di Indonesia, pengertian produk halal itu sendiri dapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Ayat 2, yaitu produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Di negara Indonesia saat ini perhatian pada produk makanan halal sudah sangat baik dari pemerintah maupun kesadaran masyarakatnya itu sendiri. Salah satu bukti perhatian terhadap kehalalan pada produk makanan impor, terkhusus pada produk makanan adalah dengan adanya peraturan dari pemerintah yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana praktik jual beli makanan impor yang belum berlabel halal. Yang kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap praktik jual beli makanan impor yang belum berlabel halal. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif empiris, yang dimana normatifnya itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dan empirisnya itu terdapat pada toko Digi Elstar. Jenis dan sumber data yang saya pakai adalah data primer, yang dimana saya mewawancarai tiga narasumber. Yang pertama dari praktisi makanan impor, yang kedua adalah pemilik toko makanan impor, dan ketiga adalah eh, salah satu perwakilan dari MUI. Untuk data sekundernya sendiri mengacu kepada buku dan jurnal-jurnal yang relevan, dan juga terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan juga peraturan pemerintah. Untuk data tersedianya menggunakan buku dari Fikih Muamalah Adabiyah. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan studi literatur, dan metode analisis datanya dengan reduksi data, penyediaan data, penarikan kesimpulan. Yang terakhir adalah hasil penelitian. Analisis praktik jual beli makanan impor yang belum berlabel halal di Indonesia. Makanan impor yang tidak memiliki label halal tidak diizinkan untuk dijual secara luas di pasar, karena pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan yang ketat terkait makanan impor dan persyaratan label halal. Tapi biasanya ada beberapa faktor mengapa ada makanan impor yang tanpa label halal yang masih tersedia di pasar. Di negara Indonesia sendiri masih kurang pengawasannya terhadap produk halal. Dengan adanya kekurangan dalam penerapan aturan, dalam beberapa kasus mungkin terjadi kegagalan atau kekurangan dalam penerapan aturan oleh otoritas terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pengkajian
makanan pangan, obat-obatan, kosmetika, Majelis Ulama Indonesia, atau bisa disebut LPPOM MUI. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kesalahan administrasi, atau proses kompleks. Lalu adanya peredaran ilegal, makanan impor tanpa label halal dapat masuk ke pasar melalui jalur peredaran ilegal, di mana produk tersebut dapat diimpor dan disalurkan tanpa melalui prosedur resmi yang mengharuskan adanya label halal. Label halal pada kemasan makanan menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan telah menerima izin edar dari MUI untuk dijual di pasar umum, sehingga pelanggan Muslim tidak akan dilarang mengkonsumsi makanan yang berasal dari negara lain. Selanjutnya dari tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap praktik jual beli makanan impor yang belum berlabel halal. Praktik jual beli makanan impor yang beredar dan masih ditemukan kemasan yang belum berlabel halal dari segi fikih muamalah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu fikih muamalah adabiyah dan fikih muamalah madiyah. Praktik jual beli makanan impor ini menimbulkan beberapa pertimbangan karena dalam jual beli makanan impor yang belum berlabel halal bertentangan dari segi fikih muamalah fikih adabiyah, yaitu prinsip kehalalan, kebersihan, kebaikan, dan keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.